Namun meskipun begitu, selama dia masih bisa melayani kita, selama dia masih mengurusi rumah tangga kita, maka kewajiban memberi nafkah tetap ada. Nah, kalau dia meminta untuk kita menikah lagi dan menceraikan dia, maka jika kita bisa untuk menggabungkan dan bisa merukunkan rumah tangga, maka ini jauh lebih bagus. Nah, adapun permintaannya untuk cerai, ya ini menurut saya jangan digubris. Istri saya sering tidak mau melayani saya. Kalaupun mau, kadang juga dengan sedikit memaksa, dan dianya juga tidak ikhlas. Jadi rasanya kurang puas, Ustadz. Alasannya dia sudah nggak ada rasa dan nggak nafsu untuk itu. Dia hanya ingin fokus mengurus anak kami, Ustadz, yang satu-satunya. Padahal istri tidak sakit, saya juga selalu memberi nafkah lebih dari cukup. Dia selalu menyuruh untuk nikah lagi. Dan ini kejadiannya kurang lebih sudah 4 bulanan ini, Ustadz. Usia saya 43 tahun, istri saya 38 tahun. Dia sering cuek dan gak mau kalau diajak ngobrol. Kalaupun tidur, maunya pisah kamar. Kalau untuk masak, cuci, urusan lainnya, ini masih mau, Ustadz. Kira-kira apa saya tetap harus ngasih nafkah kalau sudah seperti itu? Dan kalau misalnya saya nikah lagi, apa saya harus menceraikan dia dulu? Atau misalnya kalau saya nikah lagi, gimana urusan tentang harta kekayaan, Ustaz? Masya Allah, dia tidak sebutkan berapa usia pernikahannya ya. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan memperbaiki urusan rumah tangga kita semua. Usia pernikahan terkadang memang ya berpengaruh pada harmonisasi kehidupan rumah tangga kita. Dan hal ini telah disampaikan bahkan menjadi isyarat ya dalam surat Al-Qasas, kisah Nabi Musa alaihi salam ketika ditawarkan untuk menikah dengan salah seorang putri orang saleh di Madian ya. Orang saleh itu mengatakan, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Aku ingin menikahkanmu dengan salah seorang putriku sebagai syarat untuk agar engkau bisa mengembala ya gembalaanku selama 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran famin 'indik. Jika engkau melengkapinya 10 tahun, maka itu terserah engkau. Para ulama dalam menjelaskan mengapa 8 tahun dan mengapa 10 tahun, ternyata dalam usia awal-awal pernikahan dari 1 sampai 8 tahun itu penuh dengan onak dan duri, penuh dengan malapetaka atau ujian-ujian yang itu kita harus banyak-banyak bersabar padanya. Ketika usia pernikahan kita baru dari 1 tahun sampai 8 tahun. Kenapa 8 tahun? Karena sudah dipastikan 8 tahun itu anak kita telah berusia 7 tahun. Ini kebanyakannya. Dan selama usia ini pula wanita itu dihantui oleh ya kenangan-kenangannya di rumahnya dahulu. Kemudian dihantui dengan kata-kata cerai dari suami, atau kekhawatiran jangan sampai suaminya tidak mempedulikan dia atau tidak menempatkan dia seperti yang dia dapati di keluarganya, dan seterusnya, sehingga setiap kali perselisihan ya dia meminta untuk dipulangkan ke rumahnya, setiap kali perselisihan dia minta untuk diceraikan dan seterusnya, sehingga kita harus banyak-banyak bersabar. Nanti ketika anak kita telah berusia 7 tahun, maka secara otomatis di sana akan ada persamaan persepsi di mana suami dan istri akan bahu-membahu untuk mengurusi anak tersebut, baik itu sekolahnya atau kebutuhannya ya. Itu hikmah dari penyebutan kalimat 8 tahun. Adapun 10 tahun
bahwa ada juga yang menemukan anak dan nanti mendapatkan keturunan setelah 2 atau 3 tahun pernikahan. Baik, dengan kasus ini bagaimana? Ini banyak cara ya untuk dilihat. Mungkin saja istri kita diam-diam telah merasa enak dengan kesendiriannya atau dengan gadgetnya, atau banyak berselancar dia di dunia internetnya sehingga dia merasa puas dengan itu. Atau mungkin istri kita ya terkena sihir, atau kita juga yang terkena sihir sehingga kita dalam pandangan dia tidak seelok dulu lagi. Atau bisa juga istri kita ya tertarik dengan laki-laki lain, wallahu taala alam, semoga saja tidak demikian. Namun meskipun begitu, selama dia masih bisa melayani kita, selama dia masih mengurusi rumah tangga kita, maka kewajiban memberi nafkah tetap ada. Nah, kalau dia meminta untuk kita menikah lagi dan menceraikan dia, maka jika kita bisa untuk menggabungkan, di mana kita tidak menceraikan dia dan menikah lagi seperti permintaannya, dan bisa merukunkan rumah tangga, maka ini jauh lebih bagus. Karena wanita yang meminta perceraian harus dengan syarat-syarat ya yang dibenarkan, atau dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Di antaranya dia khawatir tidak menunaikan hak suaminya dengan baik sehingga dia berdosa, atau dia telah berbuat zalim kepada suaminya. Nah, dalam kajian fikih klasik juga ada yang namanya nusyuz ya, wanita-wanita yang nusyuz. Dan wanita-wanita yang nusyuz ini yang keras kepala, yang membangkang, selama ya dia masih dia kerasnya hanya lewat perkataan ya, tapi tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, maka dia tetap diberi hak nafkah. Adapun jika dia nusyuz dan tidak mau melayani suami sama sekali, dan atau memilih meninggalkan rumah suaminya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Nah, sehingga selama dia masih tetap mau hidup bersama kita, dan mau menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu, dan kita sebagai suami tetap memberikan nafkah kepada dia, maka diharapkan untuk tetap dipertahankan disambil menempuh jalan-jalan yang bisa mendamaikan, atau mencari cara untuk bisa bertukar pikiran dengan dia dan mencari tahu apa alasan sebenarnya. Bisa di bawah ya, sama-sama pergi ke rumah ustadz dan berkonsultasi, atau ke para konseling dan seterusnya. Dan jangan dibiarkan mengambang saja. Nah, adapun permintaannya untuk cerai ya, ini menurut saya jangan digubris. Tetap dipertahankan sampai benar dia melakukan hal-hal yang memang merusak kesucian rumah tangga, barulah diceraikan. Wallahu ta'ala a'lam.